Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Senin tanggal 17 Maret 2025 diambil dari Yeremia 7 ayat 3. Marilah kita mendengar nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan anak remaja Huria kita, Citra Borusilaban dari WIK Delta Mas. Nats renungan hari ini hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Diambil dari Yeremia 7 ayat 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Di bahasa Batak didok, songonan dohatani zauba zebaot, debatani Israel. Padenggar hamu madalan muna doha pembainan muna. Asa hupayan hamu diingananon masunang-sunang. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Citra Borusilaban. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, setelah dalam pasal sebelumnya Yeremia berbicara tentang kejahatan Yehuda serta hukuman yang akan ditimpakan kepada mereka. Di pasal ini Yeremia melanjutkan hal yang sama, yaitu menyampaikan peringatan Tuhan kepada mereka. Tentu jika peringatan itu disampaikan berarti ada sesuatu yang perlu diperhatikan
Sebab jika peringatan itu diabaikan, maka konsekuensi merugikan diri sendiri. Allah sampaikan firman Allah kepada Yehuda dikatakan, "Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu." Berarti dapat dikatakan bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, bahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yehuda. Allah tidak mungkin memberikan teguran atau peringatan kepada Yehuda jika tidak ada yang tidak beres. Demikian juga kepada kita. Allah tidak mungkin memberikan peringatan kalau kita tidak melakukan kesalahan. Justru karena ada sebuah pelanggaran, yaitu mereka melanggar ketentuan atau ketetapan Tuhan melalui sikap hidup serta perbuatan mereka yang jahat, maka peringatan itu diberikan. Saat itu, mereka dengan sengaja tidak lagi menghargai atau menghormati, tidak lagi melihat rumah Tuhan sebagai tempat yang kudus, di mana nama Allah diserukan di sana. Itu sebabnya Tuhan katakan, "Apakah rumah ini sebagai sarang penyamun?" Hal inilah yang membuat Allah semakin marah kepada mereka. Jangan kita berpikir bahwa ketika Allah marah tanpa sebab. Allah tidak pernah membuat alasan untuk sengaja marah kepada kita, kecuali satu alasan, yaitu untuk kebaikan kita, keselamatan kita. Hal yang sama bagi kita, ketika peringatan firman Allah ini disampaikan, tujuannya bukan sekedar mengecam kita, tetapi kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap peringatan yang disampaikan, karena ini menyangkut masa depan hidup kita. Kalau firman ini datang sebagai teguran atau peringatan untuk kita, jangan pernah menolaknya. Perbuatan jahat kita, bahkan mempercayai perkataan dusta, adalah bentuk penyimpangan terhadap firman Tuhan. Dan ini adalah merupakan dosa yang memiliki konsekuensi. Kalau kita tidak mengindahkan peringatan Tuhan, maka hukuman pasti akan kita terima. Jangan kita mengikuti cara salah satu seperti yang telah dibuat oleh para pendahulu kita. Mereka tidak hidup dalam aturan atau cara hidup yang benar dan berkenan kepada Allah. Dari apa yang disampaikan oleh Yeremia ini, memperlihatkan kepada kita bahwa kehidupan mereka mempunyai dua hal yang sangat bertentangan. Bisa nanti dibaca di ayat 5, ayat 3, ayat 5, dan ayat 10. Mereka beribadah kepada Tuhan di bait Allah, tetapi hidup mereka juga tidak bisa dilepaskan dari perbuatan mereka yang jahat. Jangan sampai ada di antara kita yang setia atau rajin beribadah, tetapi melakukan kejahatan juga tidak ketinggalan. Ketika Yehuda melakukan kejahatan tersebut, Allah peringatkan mereka. Namun sangat disayangkan, mereka keras kepala, tidak mau mendengarkan ketika Allah berbicara kepada mereka. Seperti Yeremia 7 ayat 13. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu. Kalau Allah memperingatkan kita, itu karena Dia mengasihi kita. Itu sebabnya jangan keras kepala atau kepala batu. Bukankah Alkitab berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur," dalam Wahyu 3 ayat 13. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Menjadi umat Tuhan bukan sekedar status bahwa kita adalah orang percaya atau orang yang beribadah. Namun seharusnya bagaimana kita membawa kehidupan kekristenan kepada sikap dan perilaku yang sesuai kebenarannya. Percaya kepada firman Tuhan dan memiliki ketaatan atau penundukan dalam kita melakukan kebenarannya. Dengan kata lain, setiap peringatan Tuhan harus kita perhatikan dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan mau ketika kita diberi peringatan? Kita harus menerima peringatan tersebut dengan sikap atau cara hidup yang benar melalui yang pertama, cepatlah bertobat.
Pertobatan adalah berbalik dari cara hidup yang salah kepada cara hidup yang benar. Ayat 3, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Dan ayat 5, melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, inilah yang Tuhan mau ketika Tuhan memberikan peringatan kepada kita. Dia mau kita meninggalkan cara hidup yang jahat dan lakukan hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita menjauhkan diri dari perbuatan yang dibenci oleh Allah. Kita tidak lagi mengambil bagian dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Pertobatan kita harus dibuktikan atau ditunjukkan melalui perubahan hidup yang sesuai kehendak atau kebenarannya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya melalui firman yang kami dengar ini pun kami semakin dikuatkan untuk dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kami agar seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, berkati kami Bapa baik dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inana Babalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setia-Mu. Terima kasih ya Bapa atas hari-hari yang dapat kami lewati. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami, agar kami dapat menjalani hari-hari kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan demikian juga dalam beraktivitas, mereka dapat bersama-sama beraktivitas seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang maha tahu, yang maha kuasa, maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di sorga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.